Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan financial distress. Silakan disimak. Financial distress atau kesulitan keuangan adalah suatu kondisi keuangan perusahaan sedang dalam masalah, krisis atau tidak sehat yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Financial distress juga ditandai dengan adanya penundaan pengiriman, kualitas produk yang menurun, dan penundaan pembayaran tagihan dari bank. Apabila kondisi financial distress ini diketahui, diharapkan dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut, sehingga perusahaan tidak akan masuk pada tahap kesulitan yang lebih berat seperti kebangkrutan maupun likuidasi. Adapun terdapat 5 bentuk kesulitan keuangan atau financial distress, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, economic failure, suatu keadaan pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya perusahaan, termasuk biaya modal. Yang kedua, business failure, suatu keadaan perusahaan menghentikan kegiatan operasional dengan tujuan mengurangi akibat kerugian bagi kreditor. Yang ketiga, technical insolvency, yaitu suatu keadaan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Yang keempat, insolvency in bankruptcy, suatu keadaan nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar aset perusahaan. Dan yang kelima yaitu legal bankruptcy, suatu keadaan perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum. Baik, selanjutnya yaitu 4 kategori financial distress. Pertama, financial distress kategori A, sangat tinggi dan benar-benar membahayakan. Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut atau pailit. Pada kategori ini memungkinkan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi bankruptcy ataupun pailit dan menyerahkan berbagai urusan untuk ditangani oleh pihak luar perusahaan. Yang kedua yaitu financial distress kategori B, tinggi dan dianggap berbahaya. Pada posisi ini, perusahaan harus memikirkan berbagai solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset yang ingin dijual dan tidak dijual ataupun dipertahankan, termasuk memikirkan berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan merger ataupun penggabungan, dan akuisisi atau pengambil alihan. Salah satu dampak yang sangat nyata terlihat pada posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja dan pensiun dini pada beberapa karyawannya yang dianggap tidak layak untuk dipertahankan. Yang ketiga, financial distress kategori C, sedang dan dianggap masih bisa menyelamatkan diri. Pada kondisi ini, perusahaan sudah harus melakukan perombakan berbagai kebijakan dan konsep manajemen yang diterapkan selama ini. Bahkan jika perlu melakukan perekrutan tenaga ahli baru yang dimiliki kompetensi yang tinggi untuk ditempatkan di posisi-posisi strategis yang bertugas mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan, termasuk target dalam menggenjot perolehan laba kembali. Yang keempat, financial distress kategori D ataupun rendah. Pada kategori ini, perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan dilaksanakan keputusan yang kurang begitu tepat. Adapun penyebab financial distress yaitu pertama, neoclassical model. Financial distress dan kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya yang ada di dalam perusahaan tidak tepat. Manajemen yang kurang bisa mengalokasikan sumber daya seperti aset yang ada di perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, financial model. Pencampuran aset benar tetapi struktur keuangan salah dengan liquidity constraints. Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang, tapi ia harus bangkrut juga dalam jangka pendek. Yang ketiga, corporate governance model. Menurut model ini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur keuangan yang benar, tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini mendorong perusahaan menjadi out of the market sebagai konsekuensi dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan.
Adapun sumber lain yang mengatakan, yaitu berdasarkan Hanafi dalam jurnalnya 2004, penyebab kesulitan keuangan atau financial distress dijelaskan dalam tabel berikut. Yang pertama, kekurangan pengalaman operasional. Yang kedua, kekurangan pengalaman manajerial. Yang ketiga, pengalaman tidak seimbang antara keuangan, produksi, dan fungsi lainnya. Yang keempat, manajemen yang tidak kompeten. Yang kelima, penyelewengan. Yang keenam, bencana. Ketujuh, kealpaan. Dan kedelapan yaitu alasan lain yang tidak diketahui, beserta bobot persentase yang mempengaruhinya. Di mana bobot tertinggi yaitu sebesar 40% disebabkan oleh manajemen yang tidak kompeten. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi ataupun mencegah financial distress? Pertama, mengatasi financial distress dengan cara pengeluaran lebih diperketat, lakukan restrukturisasi kredit, tingkatkan sumber pendapatan. Adapun untuk mencegah financial distress yaitu pertama, lakukan pengelolaan keuangan, taat pada risiko utang yaitu tidak lebih dari 30% dari total aset bersih. Dan ketiga, untuk perusahaan harus pintar dalam mengatur arus kas dan penganggaran. Baik, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.